Berikut tingkatan kultivasi dalam novel ini. Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh 9 tingkat. Alam bumi 9 tingkat. Alam langit 9 tingkat. Alam ilahi 9 tingkat. Alam abadi 9 tingkat. Alam abadi bumi 9 tingkat. Pembagian Master Arai. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi 3 alam masing-masing. Di dalam aula semua orang mengambil tempat duduk masing-masing. Kakak, kenapa kamu ke sini? Dan bagaimana kalian bisa ke sini? Jauh-jauh dari daerah tengah, tanya Bing Ming. Itu, harusnya kamu bertanya pada si kecil itu, jawab leluhur Bing Ye, karena dia bingung bagaimana menjelaskan padanya. Mendengar itu leluhur sedikit curiga, dan melihat ke Lintian lagi, tapi dia masih asyik memakan permennya. Jelaskan saja kak, mungkin aku bisa membantu, balasnya. Oh itu, kalau begitu biarkan anakku yang menjelaskannya, dia melambai tangannya pada anaknya agar bicara. Aku, Bing yang bingung mendengarnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu, dia menyuruhnya berbicara, agar bibinya menyalahkan dia, dan ayahnya bisa terhindar dari amarah bibinya. Dasar payah, katanya dalam hati. Keponakan jelaskan saja, tidak apa-apa, Bing Ming juga berbicara. Oh, itu, dia masih bingung menjawab dan mencoba melihat ke saudaranya dan tetua lain, tapi mereka berpura-pura tidak melihatnya. Sial, awas saja kalian nanti sehabis kembali, ku buat kalian menderita. Sambil mengatupkan giginya, dia mulai menceritakan apa yang terjadi dari awal, bagaimana bisa mereka sampai ke sini. Bing Ming mendengarkan dengan tenang, dan semakin dia mendengar dia semakin mengerutkan keningnya. Setelah beberapa jam, kemudian Bing Yang selesai dengan penjelasannya. Begitulah bibi yang terjadi, katanya. Apakah kamu yakin? Bagaimana mungkin kalian bahkan harta sekte hilang, bahkan bukan hanya itu, cincin ruang kalian hilang juga? Dia bertanya dengan bingung. Mereka mengangguk bersama, menyebabkan Bing Ming tercengang. Apa yang terjadi? Apakah kalian tidur seperti kucing yang malas? Hacing, tiba-tiba bayi kecil bersin sendiri di saat dia tidur di dalam kalungnya Lintian. Sial, siapa yang mengutuk kucing imut ini, katanya. Ais, bagaimana mungkin bisa begitu hilang? Dia lalu melihat Lintian dan mencubit pipinya sambil berkata, Nak, kau mencuri harta di tempat pamanmu? Tanyanya pada Aner. Tidak, jawabnya sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar jawaban Lintian mereka berdiri serentak dan menjawab. Bagiaman mungkin tidak, kata mereka serentak. Melihat tatapan mereka semua Lintian bersembunyi lagi di pelukan Bing Ming. Kalian duduk, jangan menakutinya, apa kalian bodoh bahkan kalian tidak bisa melindungi harta sekte kalian, bahkan bisa kebobolan, dengan kalian orang banyak di sana, apa otak kalian ditukar dengan otak kucing? Hanya tahu tidur saja, jawabnya dengan kesal, karena mereka membentak Lintian. Huacing, tiba-tiba bayi kecil yang baru bangun tidur bersin lagi. Sial, apalagi ini apa aku sakit tapi bagaimana mungkin? Pasti ada yang mengutuk kucing imut ini. Dia dengan marah kesal di dalam hatinya. Mendengar leluhur Bing Ming kesal mereka langsung duduk, dan berkeringat, mereka lupa bahwa anak kecil ini sangat disayang oleh leluhur Bing Ming. Sudahlah, nak, Aner katanya kamu mencuri cincin mereka juga. Tanyanya lagi sambil mengusap kepala Lintian. Iya, tapi bukan Lintian yang mengambil. Itu si pi kecil tikus kecilku yang mengambilnya, jawabnya lagi. Mereka tercengang lagi dengan jawaban anak itu, apakah bocah ini suka berbohong, kata mereka dalam hati. Oh, coba jelaskan, biar paman-paman dan kakekmu mengerti, dan bagaimana ada Arai di dalam goa itu. Juga, tanyanya ke Lintian. Itu aku mendengar ibu dan bibi bercerita tentang sekte nenek, jadi aku berencana pergi ke sana, jadi aku menyuruh Pi mengambil beberapa bahan, material dan tumbuhan yang aku butuhkan. Kamu mengambil bahan-bahan di dalam ruangan lagi. Jadi apa yang kamu buat? Tanya Bing Ming.
Melihat leluhur Bingming seperti itu mereka heran, dia bukan mengambil tapi mencuri loh, kenapa dia tetap menyayanginya? Bahkan Bingye heran dengan adiknya ini, bagaimana adiknya mengajar anak ini, jika seperti ini bukankah dia tidak memiliki sopan santun kepada orang tuanya nanti? Aner membuat pil penguat tubuh, pil jantung, dan pil darah, lalu Aner membuat jimat teleportasi, jimat pelindung, jimat menghilang, dan setelah itu persiapan membuat arai. Karena itu Aner pergi ke goa tempat di mana nenek pernah mengajak Lintian latihan, karena di sana cukup memiliki energi ki spiritual, jawabnya. Mendengar setiap perkataan Lintian, mereka semua yang sedang meminum tehnya, saling menyemprotkan teh ke muka yang ada di depan mereka, jadi muka yang ada di depan muka mereka saling basah terkena semburan teh mereka. Apa-apaan ini? Dia membuat semuanya sendiri, ya dewa, apa anak ini monster? Bahkan Bingye, mendengar itu tercengang mendengarnya, bagaimana jeniusnya anak ini. Bahkan para tetua, dan pemimpin sekte salju pun terkejut, karena mereka tidak tahu soal itu. Oh, lalu, jawab Bingming dengan datar seperti dia sudah tahu semuanya. Melihat itu mereka tercengang, apa mungkin leluhur sudah tahu semua kemampuan Lintian, pikir mereka. Aner di sana menyuruh Pi kecil memasang arai di ruang harta, agar tidak terlihat, dan seperti menghilang, lalu memberikan jimat menghilang mengambil cincin leluhur tapi Aner tidak tahu kalau Pi kecil juga mengambil cincin paman-paman itu, jawabnya lagi. Oh, lalu katanya kamu memukul murid di sana, kenapa kamu memukul mereka sangat keras? Tanya Bingming. Aner tidak memukul keras Nek, hanya memberikan pukulan biasa saja. Bahkan tidak menggunakan spiritual juga kok, mereka dulu menggertak Aner, nenek bilang jika ada yang menggertak kita pukul saja, jawabnya dengan polos. Mendengar itu baru saja mereka yang akan minum langsung muncrat lagi. Sial mereka mengerahkan kemampuannya setengah mati, dan kamu bilang pukulan biasa. Mereka bahkan terheran-heran, dengan semua perkataan Lintian. Begitu, baguslah kamu hanya memberikan pukulan biasa, Bingming sedikit lega mendengarnya. Melihat leluhur Bingming menghela nafas, Bingye, dan mereka lainnya langsung tercengang, apa-apaan ini? Kembalikan cincin kakekmu dan pamanmu, dan berikan kembali bendera untuk mencabut larangannya nak, dia tersenyum dan berkata dengan kasih sayang pada Lintian. Baik Nek, lalu Lintian turun dari pangkuan Bingming, dan berjalan ke leluhur Bingye, dan mengeluarkan kotak kayu berisi cincin mereka di sana. Maafkan Aner kek, katanya dengan hormat dan meminta maaf ke Bingye. Melihat anak laki-laki kecil meminta maaf dengan hormat, dan rasa bersalah seperti ini membuat hatinya luluh. Baik, tidak masalah, tapi lebih baik berbicara dulu, dan harus tahu kondisinya, sebelum bertindak seperti itu lagi. Jika sudah tahu kondisinya, jika itu baik, bertindak baik, tapi jika itu buruk lakukanlah rencana terburuknya jika perlu, dia menasihati Lintian sambil mengelus kepalanya setelah mengambil kotaknya, lalu dia mengambil cincin mereka dan membagikan kembali cincin yang lainnya. Iya, Aner mengerti, jawabnya mengangguk ke Bingye. Bagus kamu mengerti, pembatasnya berikan ke paman keduamu, biar dia mengaturnya, jawabnya sambil tersenyum. Baik, dia pergi ke tempat Loulu, dan memberikan pembatasnya kepadanya. Maaf paman-paman semua, dia memberikan hormat ke mereka. Melihat sikap anak ini, membuat mereka kagum, anak ini memiliki hati yang baik, dan mereka salah berpikir sebelumnya. Tidak apa-apa, kita semua keluarga, jawab Bing yang sambil tersenyum. Setelah memberikan pembatasnya, dia berencana kembali duduk ke tempat neneknya, dan terdengar ada suara dari luar. Lin Qier memohon menghadap guru, ada suara dari luar pintu. Mendengar suara itu, mata Lin Tian langsung berseri-seri. Ibu, dia langsung berlari menuju pintu, dengan langkahnya seperti itu, melihat anak yang berlari seperti itu sangat lucu dan mereka tersenyum. Oh, Aner, ibu, katanya sambil menatap anak yang berlari ke tempat dia. Nak, ibu mendengar sesuatu saat ibu kembali ke sini dengan cepat, apa kamu membuat masalah lagi? Tanyanya sambil tersenyum, dan menggendong Lin Tian.
Tidak, Aner tidak membuat masalah. Aner anak baik, dia menjawab, dan memeluk leher peri Kier dengan senang. Melihat ibunya kembali, dia merasa sangat senang, dan baginya ibunya sangat penting baginya. Di dalam hatinya hanya ibunya yang terbaik, dan menyayanginya walaupun leluhur Bingming, dan yang lain mencintainya. Oh, bagus kalau begitu. Dia berjalan ke depan aula, dan menurunkan lintian dulu, dan dengan hormat memberikan hormat kepada gurunya dan yang lain. Aku telah melihat guru, saudara dan tetua lainnya. Bagus kamu kembali Kier. Aner membuat masalah yang membuat heboh, kata gurunya pada peri Kier. Oh, apa itu guru? Jika memang begitu aku akan menghukum lintian, dan juga mengajarinya lagi, katanya dengan hormat. Tidak usah, kamu duduk dulu. Sebelum itu perkenalkan, ini adalah kakakku dan juga pamanmu. Ini adalah saudara-saudaramu dari Sekte Langit, dia menjelaskan satu-satu orang yang ada di sana. Mendengar itu peri Kier cukup kaget, memang gurunya bercerita tentang itu, dan dia dan kakaknya juga membahas itu beberapa hari yang lalu, tapi mengapa bisa mereka di sini? Dia cukup bingung, tapi setelah kaget sedikit, dia baru sadar dan langsung memberi hormat lagi. Aku telah melihat paman, dan saudara-saudara dari Sekte Langit, katanya sambil tersenyum. Melihat wanita cantik di depan ini, membuat mereka kagum. Dia sangat cantik, dan sangat menawan, bahkan dia berada di setengah langkah di alam abadi. Sungguh murid bibi benar-benar luar biasa, kata mereka. Tidak usah terlalu formal, kata leluhur Bing Ye. Tapi ada salah satu dari mereka, yang cukup kaget dan hatinya agak sakit. Itu, peri Kier kita bertemu lagi, dia adalah Lin Ho. Oh, saudara Lin Ho, senang bisa bertemu lagi denganmu, jawabnya. Kalian saling kenal? Tanya Bing Ming. Menjawab bibi, kami memang bertemu beberapa kali, beberapa tahun lalu, dan beberapa bulan lalu, jawab Lin Ho. Oh, berarti saat Kier keluar untuk menjalankan misikah? Jawabnya. Iya, tapi, peri Kier, apa lintian anakmu? Tanya Lin Ho. Dia penasaran, karena dia memiliki perasaan terhadap peri Kier sejak mereka bertemu. Mereka pernah berpetualang bersama, sebelum berpisah dan beberapa bulan lalu dia juga bertemu, walau hanya mengobrol sebentar. Menjawab saudara, iya, dia anakku, Kier membalas dengan tersenyum. Kier duduk dulu, biar kakakmu yang menceritakannya padamu setelah duduk. Baik, setelah dia duduk, lalu menyuruh lintian duduk di pangkuannya, kakaknya menceritakan apa yang dilakukan lintian di Sekte Langit itu kepadanya. Mendengar itu peri Kier kaget dan melihat anaknya ini. Nak, kamu membuat masalah. Jika kamu begitu lagi, ibu tidak akan mengizinkanmu bermain lagi di kota. Jangan lakukan lagi, mengerti? Menegur lintian. Baik ibu, maaf, sambil menurunkan kepalanya, tidak berani melihat ibunya secara langsung. Baiklah, tidak apa-apa keponakan, dia melakukan semua itu kan untukku, dan gurumu, lupakan saja. Anak ini juga anak baik. Bing Ye menghentikan peri Kier agar tidak memarahi anak itu. Baik paman, jawabnya. Jangan nakal-nakal lagi, oke ibu menyayangimu kok, katanya sambil mengelus kepala lintian dengan kasih sayang. Lintian juga sayang ibu, dia memeluk ibunya itu. Melihat itu semua orang di sana tersenyum sedikit, anak ini sangat berbakti kepada orang tuanya. Kasih sayangnya juga tulus, mereka kagum melihat ketulusan di mata anak ini. Dan kemanjaannya itu juga tidak dibuat-buat. Nah, adik, kenapa kamu tidak kaget dengan semua yang dilakukan anak ini? Aku merasa aneh dengan itu, tanya leluhur Bing Ye. Ini adalah hal yang ingin dia tanyakan kepadanya sejak lama setelah mereka mengatakan semuanya, dan melihat reaksi adiknya ini santai saja. Bahkan mereka yang ikut dengan leluhurnya juga mengangguk, mereka juga bingung. Kakak ingin tahu kenapa? Dia tersenyum kepada kakaknya itu. Iya, pertama kalian mengatakan, anakku membunuh seseorang di alam abadi bumi dengan menunjuk saja sebelum ke sekte kalian. Iya, lalu dia mengalahkan seseorang di alam tempering tubuh puncak, dan beberapa di alam abadi bumi tingkat 7, dan bahkan hanya 1 pukulan. Iya. Mereka mengangguk lagi.
Dan kalian juga heran, kenapa aku menghela nafas setelah Lin Tian berbicara, dia hanya menggunakan tinjunya kan? Iya, baiklah, itu karena kultivasi Lin Tian sudah bukan di alam bumi lagi, dia menjelaskannya sambil tersenyum. Apa? Mereka kaget, mana mungkin? Mana mungkin ada anak 7 tahun bisa berkultivasi? Dengan kata-kata Bing Ming, jelas bahwa kultivasinya sudah mencapai alam langit. Bahkan Ibu Lin Tian dan saudara-saudaranya juga kaget. Kalian tidak percaya? Baiklah, Aner buka gelang munak. Perintah Bing Ming ke Lin Tian. Mendengar perkataan leluhurnya dia sangat senang. Apa Aner tidak apa-apa tidak memakai gelang lagi? Tanyanya. Tidak, masih memakai hanya membuka sebentar. Bukalah nak, katanya membalas. Baik Nek. Dia membuka gelangnya itu. Setelah gelang lepas betapa kagetnya mereka merasakan aura dari anak itu. Auranya terus naik, dari alam bumi pertama, kelima, ketujuh, 8, puncak, terus menembus tingkat langit pertama, kedua, 3 dan tiba-tiba berhenti di puncak alam langit kelima. Melihat itu mereka hampir menyemburkan darah keluar dari mulut mereka. Apa-apaan ini anak berumur 7 tahun sudah di tingkat ini? Ya dewa, kenapa kau memperlakukan kami seperti ini? Jika orang-orang tua di dunia ini tahu dan melihatnya mereka pasti mati karena jantungan. Betapa monsternya bocil itu. Ini, bagaimana mungkin, bahkan leluhur Bing Ye kaget melihatnya. Melihat mereka tercengang dan tidak percaya karena cucunya itu, Bing Ming senang. Kenapa? Anak ini memang hebat dalam kultivasinya. Nah, ini pertanyaan pertama kalian. Lalu selanjutnya, kalian kenapa heran, dan siapa yang membuat pil, jimat dan arai itu bukan? Dia berkata sambil tersenyum. Mungkinkah, sebelum Bing Ming menjawab mereka merasakan sesuatu yang salah, jangan-jangan anak ini. Pikir mereka, iya seperti itu, memang dia membuatnya sendiri, jawab Bing Ming, sambil tersenyum bangga. Akhirnya beberapa dari mereka tidak tahan, dan memuntahkan darah dari mulut mereka. Sial betapa kejamnya, anak kecil ini bahkan bisa membuat susunan arai, pil dan jimat, sial di tingkat apa roh spiritualnya. Kenapa dengan kalian sampai seperti itu, kalian sakit? Tanya Bing Ming, melihat mereka semua memuntahkan darah di mulut mereka. Tidak apa-apa leluhur, jawab mereka. Bing Ye, Bing Yang, Lou Lu, dan Lin Ho bahkan terdiam, tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. Bahkan murid-muridnya juga tercengang, mendengarnya bahkan ibunya melihat anaknya ini yang sedang bermain dengan mainan kecilnya di tangannya itu. Bahkan aku juga kaget seperti kalian sebelumnya, jadi itu wajar, jawabnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, dia juga sebelumnya juga kaget dengan pertumbuhan Lin Tian itu. Awalnya tahun pertama, Kier menyuruhnya membaca buku di perpustakaan, lalu setelah itu, dia menceritakan semuanya tentang kultivasi, apa yang dia lakukan dan yang dia ajarkan kepada Lin Tian selama hampir lebih setahun. Setelah mereka mendengar ceritanya itu betapa kaget luar biasanya mereka. Hanya butuh 1 tahun untuk menghafal seluruh buku, dan dalam 1 tahun, dia dilatih bisa sekuat ini, betapa kuatnya dia nanti. Jika dia diajarkan lagi beberapa tahun lagi, bukankah dia menjadi generasi muda terkuat di seluruh benua ini? Mereka terdiam sesaat sebelum Lin Tian mengeluh kepada ibunya. Buk, aku lapar, bisa kita makan? Ingin daging bakar, katanya sambil mengusap perutnya. Mendengar suara Lin Tian mereka pun sadar, dan melihat pria kecil itu, betapa polos, tapi juga pintar, pikir mereka dalam hati. Oh, baik, ibu akan membuatkan makanan kesukaan Lin Tian nanti, kata peri Kier sambil tersenyum. Tunggu nak, kamu juga membuat jimat dan pil bukan? Tanya Bing Ming. Ada di cincin ini Nek, katanya. Oh, berikan pada nenek sisanya, tidak baik mengambil barang-barang sekte, itu juga untuk murid-murid sekte kita, jadi lain kali jika mengambil izin dulu oke, kata nenek menasehati Lin Tian. Baik, kata Lin Tian. Baguslah, apa muridmu sudah pulang? Tanya Bing Ming. Lulu, tadi pulang bersama saya guru, yang lain masih di sana. Lulu,
masuk 10 besar dan Jiang Yi mungkin besok akan bertanding untuk di peringkat pertama, katanya sambil tersenyum. Mendengar itu para tetua sekte salju merasa senang, berarti murid dari sekte mereka sudah berkembang. Baguslah, Bingming agak senang mendengarnya. Jika aku yang ikut, aku pasti akan memukul mereka dengan tinjuku, kata Lin Tian sambil melihat tinju kecilnya. Mendengar anak itu berbicara seperti itu, mereka tersenyum dan menggelengkan kepala. Halo, kamu hampir membunuh para murid kami yang ada di sekte. Jika kamu ikut, mungkin seluruh peserta yang bertanding denganmu akan mati sekali pukul, pikir para tetua sekte langit. Anak ini, panggil Lulu ke sini agar membawa Aner bermain dulu, kata Bingming. Baik, kata Kier. Setelah itu dia mengeluarkan batu komunikasi dan memanggil Lulu untuk datang. Beberapa saat kemudian Lulu datang dan membawa Lin Tian bermain keluar. Setelah itu di aula hanya tinggal mereka para tetua yang berkumpul dan masih agak canggung karena sudah sebegitu lama tidak bertemu. Adik, itu sepertinya cucumu belum tahu cara mengendalikan kekuatannya. Walau dia hanya menggunakan tinjunya dan tidak menggunakan ki, tapi dia masih berpikir tinjunya begitu kuat. Aku melihat bahkan tubuhnya sangat kuat, kata leluhur untuk memecah kesunyian itu. Kakak benar, aku mengajarnya semua yang ku tahu tapi untuk itu aku memang tidak bisa, dan hanya menyuruhnya untuk tidak menggunakan ki-nya, dan hanya menggunakan tangan kecilnya itu, katanya dengan menghela nafas. Bibi, apa kamu sudah mengecek kondisi tubuhnya? Tanya Bing Yang. Soal itu, aku bingung mau memberitahukannya kepada kalian atau tidak. Kenapa? Mereka bingung kenapa leluhur Bing Ming bersikap seperti itu. Tapi jika kalian semua berjanji tidak memberitahukannya pada orang luar, dan hanya kita para petinggi yang tahu, aku akan setuju mengatakannya, jelas Bing Ming. Untuk sesaat mereka ragu, lalu para tetua, Bing Yang, Lou, Lin Hou dan leluhur Bing Ye mengangguk. Baiklah, kami berjanji. Konstitusi tubuhnya yaitu tubuh 8 elemen, jawabnya dengan agak rumit. Apa? Mereka semua kaget bukan main. Tubuh 8 elemen apa itu? Itu adalah kondisi tubuh legendaris, yang bisa dengan mudah menguasai seluruh elemen di dunia ini, bahkan dikatakan sangat kuat, dan ada cerita dulu ada seseorang dewa yang datang ke dunia ini dengan menggunakan kekuatan elemennya menghancurkan Yimo. Dengan kekuatan elemennya, dia hebat dalam ruang, dan tidak mudah mati, dan penguasa dari api air. Orang itu sangat kuat, tapi itu hanya legenda, tidak ada yang tahu apakah itu asli atau tidak. Tapi mendengar bahwa anak kecil itu 8 elemen tubuh, betapa menakjubkannya itu. Untuk sesaat mereka terperangah, senang mata mereka berkilau. Adik, kau serius? Tanya Bing Ye yang gemetar. Aku serius, aku sudah mengeceknya. Sesuai yang ada di buku memang itu tubuh 8 elemen, katanya. Mendengar itu leluhur Bing Ye senang bukan main, dia berdiri dan lalu tertawa keras. Hahaha. Bagus, bagus, aku memiliki cucu yang memiliki 8 elemen, hahaha, lihat siapa yang berani melawannya saat dia sudah matang nanti, sekte kami akan diberkahi, hahaha, dia tertawa senang dan berkata dengan keras. Kakak, tenanglah. Mendengar adiknya berbicara leluhur Bing Ye agak malu, dan duduk lagi. Aku hanya senang, katanya sambil duduk. Masalahnya Lin Tian bukan cucu kandungku, katanya. Apa? Bukankah dia anak muridmu, adik? Jawabnya dengan bingung. Dia hanya anak angkatku, yang ku bawa ke sekte paman, jawab Kier. Apa? Mereka semua bingung, dan kaget mendengarnya. Kier, ceritakan semuanya dari kamu menemukan Aner, jawab leluhur. Baik, lalu dia menceritakan awal dari dia menemukan Kier, dan bagaimana bisa dia membawanya ke sekte. Setelah mendengar cerita Kier, mereka dari sekte langit agak terdiam. Seorang anak berumur sejak 1 tahun sampai 3 tahun dirawat oleh harimau, lalu di umur segitu sekitar 2 tahun, dia hidup sendiri dengan makanan yang telah disediakan oleh seekor harimau iblis. Adik, jangan-jangan harimau itu yang dapat membuat penghalang, dan pesan seperti itu mungkin sudah mencapai tingkat itu,
dan mungkin dia terluka parah, dan menyebabkan lukanya tidak bisa sembuh, kata Bing Ye. Iya, dia tidak dapat bertahan tapi dia juga menemukan Lintian, dan merawatnya dengan baik, bahkan memberikan inti kristalnya kepadanya. Inti kristal itu akan melebur jika Lintian sudah tahu caranya mengaktifkan inti kristal itu, tapi untuk sekarang itu tidak bisa, jelas Bing Ye. Bagaimanapun dia tetap cucuku, dan anak muridku, dan walaupun dia tidak hebat, aku tetap akan merawatnya, karena dia memanggilku nenek. Dia tersenyum dan berkata kepada mereka, "I guru, dia adalah anak pertamaku, tidak ada yang bisa menggertaknya," jawab Kier. Bahkan, para tetua tertinggi Sekte Salju, mengangguk juga karena mereka sudah menganggap Lintian keluarga mereka. Bahkan sejak dia datang ke sini, dia berkah bagi kami. Dia juga tidak pernah meminta apapun, dan mengerti keadaan kami di sini. Jika kami tidak mengizinkan dia akan menurutinya, dan kami sudah mengajarkan tata cara menghormati orang tua kepadanya, jelas Bing Ming. Adik kamu benar, kata Bing Ye. Bibi, kami berjanji, tidak akan memberitahukan kondisi tubuh Lintian, kepada siapapun. Ini cukup rahasia kita semua di sini, kata Bing Yang. Karena dia tahu, jika ada yang tahu, pasti Lintian jadi target pembunuhan berantai, karena orang seperti itu bisa mencapai ranah yang tidak bisa dicapai oleh pembudidaya di dunia ini. Iya, kami berjanji, mereka semua berkata satu demi satu. Iya, aku percaya kepada kalian, Bing Ming tersenyum mengangguk. Adik, bagaimana jika kamu memindahkan sektemu ke sekte langit kita? Kulihat muridmu di sini tidak kalah dengan murid kita di Sekte Langit, Bing Ye bertanya ke Bing Ming. Semua itu aku harus menanyakannya dulu ke murid-muridku, jawabnya Bing Ming. Jika leluhur ingin kami siap pindah, itu juga keberuntungan kita juga, dan juga murid kita bisa lebih kuat jika di sana, jawab Bing Xian, dan para tetua lain mengangguk. Mereka tahu bahwa leluhur ingin kembali ke sektenya, dan mereka semua adalah orang-orang yang ikut leluhur Bing Ming sejak masih muda. Ada yang diambil saat dia masih jadi pengemis, ada keluarganya yang hancur karena permusuhan keluarga, dan ada yang ditelantarkan keluarganya. Selama ini mereka menganggap leluhur Bing Ming adalah ibu mereka, jadi kemana dia pergi mereka akan ikut. Kalian, Bing Ming tahu apa yang di dalam pikiran mereka semua. Hahaha, baiklah kita sudah sepakat, biarkan keponakan sialanmu yang mengurusnya adikku, katanya dengan agak kasar. Mendengar ayahnya mengatakan dia sialan, mulutnya berkedut. Oh ayah, aku anakmu, kenapa kamu mengatakan aku sialan? Apa berarti kamu juga sialan? Kata Bing Yang menggerutu kepada ayahnya. Apa, kau tidak suka? Ayo kesini, aku akan memukulmu jika kau berani. Berani sekali kepada ayahmu, mari kulihat bagaimana aku memukulmu, katanya dengan mengejek dan agak kesal. Tidak, ayah adalah ayahku, mana berani, tidak berani, dia langsung menjawab, takut ayahnya benar-benar memukulnya. Melihat itu Bing Ming sedikit tersenyum, temperamen kakaknya masih sama, dan kelihatannya ayah dan anak ini sering bertengkar. Oh kakakku Louru, apa kamu tersiksa melihat mereka seperti ini? Jika yang sebenarnya istrinya Louru tahu, mereka berdua bertengkar, mereka berdua akan digantung di depan rumah. Baiklah keponakan, aku serahkan semuanya kepadamu, kata Bing Ming. Baik bibi, dia menjawab dengan hormat. Oh Tuhan, kenapa ayahku tidak seperti bibiku yang tenang, dan penuh dengan aura wibawa, sama dengan kakek? Apa ayah jangan-jangan bukan anak kakek? Fikirnya, melihat anaknya seperti melihat dia, dan adiknya seperti itu, dia tahu apa yang difikirkannya. Dia berteriak marah. Anak sialan, apa kau membandingkanku dengan bibimu? Ayo kulihat kamu sudah berani, sini aku tendang keluar bokongmu itu. Tidak ayah, tidak, jawabnya buru-buru. Kakak sudah tenanglah, ayah, Bing Ming agak mendesah. Melihat adiknya menyuruh tenang, dia mendengus kesal. Awas nanti dasar anak sialan, gumamnya dalam hati, dan langsung duduk lagi. Oh iya adik, soal Lintian, dia melihat adiknya dan berkata. Iya kakak, kenapa? Tanyanya. Anak itu kuat dalam kultivasi, tapi juga berbakat dalam alkimia, arai, jimat dan bahkan pemurnian.
setidaknya kita harus mengurangi atau mengajarkan salah satu di antara itu kepadanya, karena itu tidak baik untuk dia mempelajari semuanya, jelasnya. Kakak benar, tapi aku juga bingung dengan itu, Bing Ming menghela nafas. Bibi, bagaimana jika dia belajar arai saja aku bisa mengajarnya? Dia bisa membuat arai ruang seperti itu, berarti dia setidaknya di tingkat 4 atau 5 master, dan juga dia bisa membuat jimat juga. Aku bisa mengajari karena arai dan jimat itu juga satu dan tidak akan mempengaruhi kultivasinya, malah bisa melindunginya, jawab Loulu. Karena dia berpikir Lin Tian adalah bakat langka, dan juga dia sudah menjadi master tingkat 4 atau 5 setidaknya, dan juga jimat yang dibuatnya sudah di tingkat 5. Tidak, elder besar dia harus menjadi ahli alkimia, bahkan dia bisa mencapai tingkat raja alkimia muda, itu akan membuat bakatnya hilang, jika diarai, kata salah satu tetua yang mana tetua itu adalah tetua kelima, dan seorang ahli alkimia tingkat raja awal, namanya Long Jiu. Di sekte memang ada leluhur yang sudah mencapai master alkimia tingkat puncak raja, tapi dia termasuk monster tua, jadi dia tidak terlalu peduli dengan dunia luar, tapi jika dia tahu bakat Lin Tian, dia akan keluar dan merebutnya langsung. Makanya tetua kelima berencana setelah kembali ke sekte akan menemui leluhur dan menjelaskan semuanya. Sekarang dia harus menahannya dulu agar tidak direbut duluan. Tidak, dia juga bisa pemurnian. Harusnya dia berada di permunian. Aku melihat senjata kecil yang dibuatnya cukup bagus jika dipoles lagi. Dia bisa jadi raja pemurnian juga, tetua keempat yang bernama Dusa Osu. Mereka satu persatu berdebat tentang masa depan Lin Tian, menyebabkan Bing Ming agak pusing. Dan akhirnya Bing Ye berteriak, "Diam, kenapa kalian ribut sekali? Dengan kemampuan kalian tidak ada yang bisa mengajarkan cucuku," kata Bing Ye dengan agak jengkel. Orang tua tak tahu malu, langsung memanggil anak itu cucumu sialan. Leluhur sudah pasti akan mengambil anak itu, oh Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan guru, jawab Lin Ho. Di antara para tetua tertinggi, dan bahkan saudaranya, Lin Ho adalah orang yang paling tenang, dan juga hebat dalam seni bela diri dan arai. Dia salah satu yang mempelajari dua kekuatan sekaligus, dan juga seorang ahli strategi di sekte. Aku pun juga bingung dia bakat dalam segala hal, kita hanya bisa menyerahkannya kepada leluhur lama, jawabnya. Dia pun masih agak bingung karena dia tahu anak ini luar biasa, jadi setelah kembali, dia akan berdiskusi dengan para leluhur lama di sekte termasuk ayahnya. Bagaimana adik menurutmu? Tanyanya ke Bing Ming. Hanya bisa seperti itu, karena aku pun bingung juga bagaimana mengajarkannya. Jika itu leluhur mungkin Lin Tian bisa belajar dengan lebih cepat, dia agak tersenyum. Karena dia dan kakaknya mungkin tidak bisa mengajari Lin Tian terlalu banyak, tapi para leluhur lama mungkin bisa karena mereka sudah berpengalaman dari mereka, dan juga sudah hidup sangat lama. Oh dewa, jika anak itu belajar dengan leluhur seberapa tinggi tingkat yang dia capai nanti dalam beberapa tahun, apa mungkin bisa di tingkat itu? Pikir mereka semua. Baiklah, semuanya sudah sepakat, mari kita bubar dulu untuk istirahat, kata leluhur Bing Ye. Mereka semua mengangguk. Baiklah, aku juga akan memindahkan arai yang dibuat Lin Tian ke sini. Sepertinya itu hanya bisa bertahan 1 bulan, tapi jika aku merubahnya sedikit, itu bisa dipertahankan dengan baik, kata Loulu. Baik, aku serahkan kepadamu saudara kedua, jawab Bing Yang. Iya kak, dia langsung pergi bersama beberapa tetua. Mereka berencana kembali dan mempersiapkan semuanya untuk kembalinya leluhur Bing Ming dan murid-muridnya. Sebelum mereka keluar, Lin Ho agak ragu lalu berkata dengan agak malu. Nona Kier, bisakah kita berbicara sebentar? Tanyanya agak malu. Leluhur Bing Ming dan Bing Ye yang melihat itu agak bingung. Apalagi Bing Ye, karena dia mengenal muridnya ini, sikap dinginnya dan bahkan jarang dekat dengan perempuan, tapi sekarang dia tersenyum dan melihat Bing Ming lalu pergi. Pri Kier, Bing Xian dan saudara ketiga, beserta tetua di sana juga kaget, tapi mereka tersenyum dan mengangguk dan pergi meninggalkan mereka berdua di ruangan itu.
Melihat tingkah saudarinya, dia itu membuat Kier tidak bisa berkata-kata. Dia berbalik dan menjawab. Apa itu Tuan Lin? Jawabnya.